Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 61. Perbatasan. Di angka ke-50, para mahasiswa tampak tak mampu lagi untuk mengangkat tubuh mereka. Tangan mereka semua bergetar tidak karuan akibat dari push-up tersebut. Namun tidak untuk beberapa orang ini. Mereka menyelesaikan push-up itu hanya dalam beberapa menit saja. Tentu saja dua di antaranya adalah Billy dan Jeffrey. Lalu tiga yang lainnya berasal dari kelas lain dan Billy tidak kenal siapa itu. Lemah, payah, baru 100 push-up saja sudah gemetar seperti itu. Kalian ini anak-anak manja yang tidak berguna. Ucap mentor kepada semuanya, tak terkecuali Billy dan yang berhasil menyelesaikan 100 push-up itu. Billy memaklumi hal itu karena ini juga bagus untuk melatih mental mereka semua. Baju mereka semua penuh dengan keringat panas. Cepat! Tidak ada leha-leha! Beberapa menit kemudian semuanya beres dengan masalah push-up tersebut. Tersisa wanita yang bertanya tadi saja yang sekarang masih dalam posisi push-up. Ke 147, 148, 149, 150. Dia akhirnya selesai juga, tangannya gemetar dan bajunya penuh dengan keringat. Terengah-engah dan seperti hampir pingsan akibat dari push-up tersebut. Jangan pingsan dulu, ini baru permulaan. Tidak, ini bahkan belum permulaan, ini hanya hukuman ringan kalian. Sekarang cepat ganti baju kalian dan kembali lagi ke sini dengan posisi yang harus lebih rapi daripada sebelumnya. Waktu kalian 2 menit dari sekarang. Semuanya lagi-lagi kembali berlari menuju ke ruang ganti. Yang laki-laki tentu ke ruang ganti laki-laki, begitu pula sebaliknya. Billy dan Jeffrey di sini menjadi pusat perhatian para mahasiswa pria yang ada di ruang ganti. Bagaimana tidak? Apa-apaan itu? Bekas luka di tubuh mereka sangat banyak. Dan lagi, tubuh mereka berdua sangat-sangat besar dan berisi. Lakukan itulah yang selalu diinginkan para wanita. Ya boy. Ayo cepat tuan muda, sekarang sudah 1 menit lewat 30 detik. Ujar Jeffrey kepada Billy. Billy mengangguk lalu setelah mengenakan pakaian manset hitam milik universitas dan celana jago yang juga milik universitas, ia serta mahasiswa yang lainnya kembali berlarian menuju lapangan. Karena hitung mundur sudah mulai diterdengar. Tuan muda, masalah medan tempur yang kemarin Anda bicarakan, kapan kita akan berangkat? Tanya Jeffrey yang berlari di samping Billy. Kita akan berangkat besok. Mendengar jawaban dari Billy, Jeffrey terkejut. Besok? Bagaimana dengan sekolah militer universitas? Tanya Jeffrey lagi. Kemudian Billy berbisik di telinga Jeffrey. Tenang saja, aku kenal dengan rektor universitas ini, jangan khawatir. Yap, seperti yang kalian baca. Billy menggunakan kekuatan orang dalam untuk memecahkan masalah ini. Jeffrey hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kali ini mereka berbaris dengan rapih dan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Pak pelatih memperkenalkan dirinya, ia bernama Arnold Kenneth. Kapten dari salah satu tim khusus keamanan negara yang akan melatih mereka semalam 1 bulan full. Dijamin, yang gendut akan glow up. Begitu pula yang kurus karena di universitas ini tidak boleh ada satu orang pun yang lembek. Semua harus disiplin di segala bidang. Ya sir. Para mahasiswa baru itu berucap dengan sangat kompak. Ked, sekarang, dengarkan perintahku dan tidak boleh ada keluhan. Mengerti? Siap. Mengerti. Mereka memulai latihan dengan lari di trek lari sebanyak 15 putaran. Semuanya berlari dan para laki-laki tentunya akan memamerkan kemampuan mereka dalam hal berlari dan mengatur nafas. Sedangkan Billy dengan Jeffrey, dia asik mengobrol berdua sambil berlari santai. Sampai dikau tegur oleh pelatih agar jangan santai-santai. Hei kalian berdua, jangan santai-santai, cepat lari. Akhirnya Billy dan Jeffrey mempercepat larinya, namun masih tetap mengobrol, tidak peduli dengan teguran dari pelatih Arnold. Begitulah latihan militer di hari pertama masuk universitas. Sementara itu di perbatasan, suara tembakan beruntun terdengar dari segala arah. Langit di sana merah kehitaman padahal sekarang masih tengah hari, pasukan bantuan PMW baru saja tiba di base camp pertahanan pasukan Windland. Tidak perlu basa-basi lagi. Cepat siapkan senjata kalian semua. Ini Jordan yang berkata dengan tegas. Kita tahu, anggota tertinggi dari perkumpulan mobil Windland ada 6 orang. Dan sekarang yang baru berkumpul hanya 5. Masing-masing dari 5 orang tersebut membawa pasukannya sendiri. Total dari semuanya kira-kira ada 2.500 orang dengan tingkat tenaga dalam yang berada di tingkat Diamond 3 di 1 orangnya. Strateginya sudah kita bicarakan dengan Komandan Jackson, semuanya.
Langsung turun ke medan tempur. Pasukan dari Ragor datang dari udara dengan menggunakan helikopter dan jet tempur. Jet tempur tersebut membersihkan area udara dari banyaknya burung gagak bioweapon. Namun bioweapon itu memiliki kesadaran dan tidak bodoh. Salah satu gagak lalu melemparkan sebuah artileri yang ada di kakinya ke pesawat jet. Boom! Pesawat itu meledak. Pilotnya sudahlah tentu tewas bersama dengan meledaknya pesawat. Maju! Jangan biarkan bioweapon sialan itu menguasai daerah kita. Rentetan tembakan diarahkan ke pasukan pihak musuh. Sayangnya tidak ada satupun dari tembakan mereka yang mengenai pasukan negara Meolan. Sial! Amunisi! Boom! Boom! Misil luncur pihak Meolan diarahkan ke medan tempur. Ledakan di mana-mana. Banyak pasukan berguguran. Saat ini Jackson sedang memimpin pasukan di garda paling depan. Perintah menembak tak luput dari mulut Jackson. Ia juga membawa senjata rifles dan menembaki pasukan-pasukan Meolan tersebut. Melihat kalau bala bantuan sudah tiba, Jackson sedikit lega, karena memang musuhnya ini banyak dan sangat kuat. Belum lagi harus melawan para komandan pemimpin pasukan yang batang hidungnya belum muncul juga sedari tadi. Mundur! Ganti posisi! Bala bantuan sudah tiba. Ucap Jackson memerintahkan kepada pasukannya agar segera mundur dan berganti posisi dengan tim bantuan. Tim yang dipimpin oleh Omu adalah para ninja yang sangat ahli dan cepat. Mereka membunuh dalam gelap dan dari jarak dekat maupun jarak jauh. Pasukan Omu tersebut menyayat nadi musuh dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada kedipan mata. Syuk, syuk, syuk. 3 gerakan, 3 orang berhasil dibunuh. Jangan biarkan mereka lolos. Ucap wanita tangguh itu kepada seluruh bawahannya. Sedangkan Jordan, dia beserta pasukannya berada di sayap kiri. Mereka menghalau para tikus yang berusaha memutar dan melancarkan serangan balik dari sayap kiri. Tikus bodoh! PVTT. Habisi semua binatang brengsek ini. Mereka membabi buta seperti pasukan barbarian. Senjata jarak dekat maupun jauh, berat maupun ringan dipakai untuk membantai tikus-tikus bioweapon itu. Awas, granat! Boom! BOM! BOM! Para burung gagak melempari mereka bom dari langit. Sebagian dari pasukan Jordan terluka parah, tapi tidak ada yang gugur di sana. Bawa yang terluka mundur! Biar aku yang lawan burung sialan itu! Berikan machine gun itu! Jordan diambilkan senjata berat oleh bawahannya. Dia pun menembaki langit dan membunuh beberapa ratus burung gagak yang ada di langit. Hujan mayat burung gagak terjadi di sayap kanan. Hahaha! Rasakan itu sialan! Mana pelurunya lagi? Masukan musuh berhasil dipukul mundur kali ini akibat strategi yang tepat meski kalah dengan kekuatan. Namun Ragor dan Jackson merasa aneh. Mereka sama sekali belum melihat para pemimpin pasukan Meolan bertarung. Apakah ini hanya pancingan saja? Biarkanlah, yang penting sekarang pasukan Windland berhasil memenangkan pertempuran dan memukul mundur pasukan Meolan. Tentu saja perang belum berakhir sampai di sini, mereka mundur karena harus mempersiapkan diri kembali. Meolan pasti akan menyerang lagi besok atau malam hari. Bab 62, aku tidak suka perdagangan manusia. Kamu! Ayo cepat! 1 putaran lagi! Ucap pelatih Arnold kepada wanita yang tadi bertanya saat di awal. Tampak kalau wanita tersebut sudah hampir tidak mampu lagi untuk lari dan pada akhirnya terjatuh. Namun, dia tetap menyeret tubuhnya untuk tetap bergerak ke garis terakhir. Wow, tekadmu cukup bagus! Arnold mengapresiasi. Dan akhirnya, latihan di hari pertama mereka berakhir ketika si wanita tadi berhasil mencapai garis finish. Lalu dia pun terbaring menatap langit yang kemerah-merahan dengan nafas yang masih terengah-engah. Baiklah, cepat berbaris sesuai dengan kelasnya. Sejurus kemudian mereka semua sudah berdiri tegap dan rapih, serta sesuai dengan kelas mereka masing-masing. Sebelum mereka bubar, mereka mendengarkan kata-kata penutup dari sang pelatih selama beberapa menit. Baiklah, kalau begitu kerja bagus untuk hari ini. Padahal si pelatih belum selesai bicara, namun sudah ada beberapa mahasiswa yang putar balik badan, berniat untuk kembali ke ruang ganti. Hei! Kenapa kamu balik? Apakah saya sudah selesai bicara? Semuanya! Turun, posisi push-up. Hanya gara-gara beberapa orang itu, mereka sekarang harus push up lagi. 100 kali 1 sekarang! Mampus dah tuh. Mereka selesai saat langit sudah menjadi ungu gelap, dan masih berbaris di sana. Mendengar ceramah dari pelatih, mental mereka sangat diuji di hari pertama ini. Baiklah, jangan diulangi lagi. Sekarang balik kanan bubar, jalan! Prak! Dengan sigap, mereka semua berbalik lalu mengambil langkah dengan sangat rapih dan teratur. Para mahasiswa baru ini tentu saja tidak langsung pergi ke ruang ganti,
mereka mampir ke kantin universitas untuk rehat sejenak dan mengisi kembali tenaga. Namun tidak dengan Billy dan Jeffrey, dua orang ini berjalan menuju ke ruang rektorat untuk menemui si rektor universitas itu sendiri. Tok tok tok. Pintu ruang rektorat diketuk oleh Jeffrey. Lalu seorang pria parubaya yang kita kenal sebagai Elgert si rektor membukakan pintu. Nama panjangnya adalah Elgert Frederick, dia adalah anak kedua dari Simon Frederick. Silakan masuk Tuan Carlson. Dengan sopan, Elgert mempersilahkan Billy dan Jeffrey untuk masuk ke dalam. Jeffrey langsung mengambil posisi sigap di belakang Billy yang sekarang duduk di sofa dan meminum teh yang sudah disediakan oleh Elgert. Elgert memang sudah mengetahui apa yang akan diminta oleh Billy. Tentu saja dia tahu dari ayahnya, Simon Frederick yang relasi di kemiliterannya lumayan luas. Meski keluarga Frederick sendiri berkecimpung di bidang pendidikan dan kemanusiaan. Ayahmu pasti sudah memberitahu kamu, bukan? Tanya Billy setelah meneguk habis segelas teh hangat. Elgert mengangguk lalu menjawab pertanyaan dari Billy. Ya Tuan, ayah memberitahukan bahwa Anda akan berangkat besok ke perbatasan antara Windland dan Moland. Saya akan menggunakan posisi saya untuk membantu Anda agar bisa berangkat besok. Jawabnya. Bagus kalau begitu, berarti urusanku di sini beres. Namun, jangan kira aku tidak tahu, Tuan Elgert Frederick. Entah karena apa, Billy mengeluarkan niat membunuh dan mengintimidasi Elgert dengan kekuatannya. Gluk. Tatapan Billy bahkan membuat Jeffrey gemetar takut. Apa maksud Anda Tuan Carlson? Saya tidak paham. Hai MPH, sebaiknya bersihkan bisnis kotormu karena itu tidak sesuai dengan sifat keluargamu. Biarkanlah, akan aku selesaikan nanti, tapi sekali lagi aku peringatkan Anda, aku benci perdagangan manusia. Ingat itu. Billy berdiri lalu langsung berbalik badan menuju pintu keluar. Jegrek. Saat pintu sudah kembali ditutup, Elgert tumbang karena kakinya gemetar tidak karuan. Mata Billy tadi sangat tajam, lebih tajam dari pedang yang diasah 1000 tahun. Sialan, bagaimana dia bisa tahu? Jangan sampai ayah tahu soal bisnis ini. Diam-diam Elgert bergumam. Kamu mau tinggal di asrama? Apakah tidak apa? Ini Billy yang bertanya kepada Roselina. Wanita itu memutuskan untuk tinggal di asrama dengan temannya, Ashley Julius Arceta yang kita tahu adalah anak dari Kugo sang pemimpin negara. Karena memang, mereka berdua ini sudah kenal lama. Iya, aku akan tinggal di asrama saja bersama dengan Ashley. Kamu tidak perlu khawatir, Billy. Jalan Roselina. Baiklah kalau begitu, karena aku akan pergi sekarang. Hubungi Paman Sebas jika kamu mengalami masalah. Baik. Beres dengan ucapan perpisahan singkatnya bersama dengan Roselina. Billy dan Jeffrey menaiki motor mereka masing-masing dan memacu kecepatannya pada kecepatan maksimum. VROM. VROM. Besok siangan kita akan berangkat. Nanti masukkan barang yang ada di kamarku untuk dibawa ke medan tempur. Billy berucap dengan suara keras kepada Jeffrey. Baik Tuan Muda, jawab asisten pribadinya tersebut. VROM. Tak membutuhkan waktu yang lama bagi kedua motor yang sudah dimodifikasi itu untuk sampai di Villa Gradville. Billy dan Jeffrey disambut oleh penjaga gerbang dan pelayan yang masih beres-beres di taman halaman depan. Masuk ke dalam, Billy disambut oleh Laya dan Aliana. Rina dan Nina masih bekerja di salah satu perusahaan milik Billy. Kakak. Billy memeluk ketiga adik-adik kecilnya yang sudah rapih memakai piyama kucing. Ini sangat imut. Kakak bau keringat. Lari. Mereka berlari ke segala arah seperti kucing yang membuat Billy tertawa kecil. Rasanya ingin dielus-elus. Billy, mandi dulu. Setelah itu kita makan malam ya. Ini Laya yang berkata. Baik, aku akan segera kembali. Jawab Billy dengan senyuman manis. Billy pun berjalan masuk ke kamarnya untuk membersihkan diri. Di kamar mandinya, Billy berendam di bathtub sambil melihat panel sistem. Nama, Billy Carlson. Umur, 19 tahun. Identitas, Host Urban System. Level sistem 4, 1200 per 1500. Tingkat tenaga dalam, emas puncak. Diamond 7. Toko sistem, unlocked. Point sistem, 7500. Kemampuan, medis, tinju militer, mengemudi, berpedang, regenerasi, insting Heimdall, berbahasa, alkemis. Uang, 4,020,1 4,39350 USD. Aset, Windnet, Central Bank Windland. Windney Entertainment, Nestoil, Griar Pharma, The Great Estate, Lembah Ubat Lingland. Misi, menangkan pertempuran dan dapatkan hadiah khusus. How? Ada baris baru di sini. Tingkat tenaga dalamku sekarang emas puncak dan setara dengan kekuatan Diamond ke-7. Kurasa ini cukup untuk memenangkan peperangan. Dan juga, apakah ada barang bagus di sini? Selain kemampuan Iglai itu,
Selama beberapa menit ke depan, Billy menyetrol panel toko sistem. Apakah ada yang berguna untuknya di sini? Sayangnya tidak ada barang apapun yang berguna untuknya di toko sistem. Ia pun akhirnya menyudahi aktivitasnya di kamar mandi dan bersiap untuk makan malam. Saat berada di ruang makan, Billy ditanya banyak hal oleh Ellie. Seperti bagaimana hari pertamanya di universitas. Apakah ada masalah? Apakah ada yang membuatnya tidak nyaman? Apakah ada yang mengganggunya? Jika iya, Ellie akan membereskannya untuk Billy. Tidak Bibi, Billy tidak apa kok, hari pertama itu menyenangkan, iya kan Jeff? Jeffrey mengangguk. Syukurlah kalau begitu, tapi jika ada masalah, bilang ke Bibi, oke? Begitu pula dengan Aliana, ya? Dua saudara tersebut mengangguk dan tersenyum lalu lanjut memakan makanan mewah tersebut dengan lahap. Bab 63 September Irti Mata Penda. Di kamarnya Billy merebahkan tubuhnya di atas kasur dan melihat-lihat panel sistem. Namun, setelah beberapa jam dia berusaha untuk tidur, matanya tidak bisa tertutup. Kenapa aku tidak bisa tidur? Lebih baik aku pergi jalan-jalan. Billy berniat untuk melihat langit malam di dekat danau yang ada di belakang Villa Sunshine, meski agak sedikit jauh dari Villa Gradville. Dia seperti orang aneh, memakai piyama namun melompati pagar dan atap perumahan di sana. Singkatnya Billy sampai di hutan dekat danau. Peringatan. Musuh yang kuat akan datang. Peringatan. Musuh yang kuat akan datang. Peringatan. Deng. Tuan rumah berhasil memicu misi sistem. Kalahkan 5 pembunuh bayaran dari Suicide Boys dan dapatkan hadiah. Krak. Krak. Billy meregangkan tubuhnya seraya berucap. Hahaha, kalian datang di saat kondisiku sedang prima. Itu sama saja dengan mengantar nyawa. Dengan cepat, Billy mengeluarkan pedang Argdes miliknya dan menyerang salah satu orang yang ada di balik pohon hanya dengan satu tebasannya saja. PVTT. PVTT. PVFT. Skill pasif Vampire Slash aktif. Skill pasif Argdes Rage aktif. Seperti biasanya pembunuh bayaran tersebut berubah menjadi monster bertentakel tajam setajam silet dan kembali menyerang Billy. Klang! Klang! Mereka lalu mengeroyok Billy dari jarak dekat dan juga jarak jauh dengan ritme serangan yang tidak bisa ditebak oleh Billy. Namun, kesalahan hari-hari lalu tidak mungkin akan ia ulangi. PVTT. Yang lainnya pun berubah menjadi monster. Serangan fisik dilancarkan oleh salah satu orang dan mengkombinasikannya dengan serangan tentakel tajam. Swoosh! Brug! Billy terpukul mundur beberapa langkah. Wow, tingkat tenaga dalammu tinggi juga, tapi itu tidak akan berguna. PVTT. 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 Kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh para petarung hebat itu dilancarkan oleh Billy. Serangannya tak mampu ditangkis oleh para SB tersebut. Bagaimana mungkin? Yang berbicara ini tubuhnya sudah hancur berkeping-keping dan tergelak di tanah. Lagi! 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 Ini akibat dari menghancurkan halaman rumahku, tahu tidak? Hahaha! PVTT. PVTT. Dia membabi buta 5 orang tersebut sampai membuat tubuh mereka semua menjadi daging giling. Tak berbentuk sama sekali. Beres juga, waktu lalu aku masih sakit dan dipaksa untuk melawan 2 orang kuat, dan sekarang... Hahaha, kalian mau datang 20 orang pun akan kuladeni. Billy bergumam dan tertawa sendiri. Deng! Tuan rumah berhasil menyelesaikan misi sistem. Hadiah. 1 kali putar roda keberuntungan kemampuan. 1 pel pemurnian tingkat dewa. 300 poin pengalaman. 5.000 poin sistem. Deng! Tuan rumah dapat mengupgrade sistem ke level berikutnya. Update sistem? Upgrade! Deng! Sistem dalam mode upgrade. 10%. 25%. 35%. 50%. 60%. 60%. 80%. 90%. 100%. Upgrade sistem berhasil, sistem akan memasukkan kesadaran sesuai dengan pilihan tuan rumah yang ada di bawah. Wanita. Anak perempuan. Pria. Anak laki-laki. Wanita parubaya. Pria parubaya. Pilih mana ya? Setelah beberapa menit berpikir, Billy akhirnya memilih kesadaran wanita untuk sistem entah karena apa. Sekarang kamu adalah tuan rumahku, berikan aku nama. Sistem bersuara namun masih menunjukkan panel seperti biasanya. Zishia. Nama yang bagus. Sekarang namaku adalah Zishia, jangan sampai lupa oke? Ini adalah hadiah dari upgrade sistem ke level 5. 50.000 poin sistem. 1 kotak hadiah misterius. 3 poin upgrade weapon.
3 poin upgrade dapat digunakan ke senjata kamu dan mengupgrade ke tingkat yang lebih tinggi. Yes! Aku untung banyak! Hah, sekarang waktunya melihat langit yang dipenuhi dengan bintang. Billy bergumam senang dan semangat, lalu pergi ke space yang dirasa sangat bagus untuk bersantai. Jangan terlalu lama berada di luar, yang ada di rumah nanti pada khawatir. Suara sistem mengingatkan Billy. Iya, bentar lagi. Tengah malam di kamarnya, Billy masih terjaga dan sekarang sedang memutar roda keberuntungan kemampuan. Ada banyak sekali kemampuan yang jelek maupun bagus di roda keberuntungan tersebut. Semoga aku beruntung malam ini. Putar. Roda berputar. Tik 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 tik. Selamat. Kamu mendapatkan kemampuan tingkat tinggi. All-in Thunder. Gila! All-in Thunder! Billy sampai bangkit dari kasurnya karena saking semangat. Menit-menit ke depannya, Billy merasakan aliran listrik yang sangat kuat menyengat dan masuk ke seluruhan sel-sel tubuhnya. Seize chest. ERG. Billy berusaha untuk menahan sakit akibat dari setrum listrik yang sangat kuat itu karena jika tidak, maka dirinya akan mati. Gosong seperti ikan bakar. Ayo, sedikit lagi. Seize chest. Seize chest. Seize chest. Aliran listrik tersebut masuk dan menyerap lalu bersatu ke tubuh Billy. Akhirnya, selesai juga. Billy pun pingsan di kasurnya. Pagi yang cerah. Burung-burung bernyanyi, bunga bermekaran, dan Billy sekarang masih tertidur di atas kasurnya. Inilah akibatnya karena tidur terlalu malam, lihat mata pria itu. Seperti panda. Billy, bangun yuk, udah siang banget ini. Ucap Laya membangunkan Billy. Kecupan pertama, Billy tidak bangun. Kecupan kedua, Billy juga belum bangun. Lalu pada saat Laya ingin melancarkan kecupan yang ketiga, Billy tanpa sengaja memeluk Laya seperti bantal guling dan tak kunjung bangun. Wajah wanita cantik itu memerah. Billy. Zez. Billy mendengkur halus seperti kucing ketika wajahnya tepat berada di hadapan Laya. Wajah mereka sangat dekat. Sedikit saja lagi, pasti hal itu akan terjadi. Ya, ciuman bibir. Hehe, kamu lucu banget. Laya memegang pipi Billy dan menarik-nariknya dengan lembut. Dan Billy pun akhirnya terbangun, melihat wajah Laya yang sangat-sangat dekat dengan wajahnya. Billy sontak langsung berpindah dengan sangat cepat ke depan lemari. Wajahnya juga sangat memerah. Bagaimana kamu bisa bergerak dengan kecepatan seperti itu, Billy? Tanya Laya dengan senyuman di wajahnya. Itu karena, tidak, yang lebih penting, kenapa kamu bisa tidur di sampingku? Tanya Billy. Aku membangunkanmu. Sekarang sudah mau tengah hari tapi kamu belum bangun-bangun. Cepat mandi dulu. Jeffrey sudah menunggumu di halaman depan dari tadi. Baiklah. Billy pun mengambil baju-baju yang akan ia gunakan untuk perang dan pergi mandi, namun Laya mengerjainya dengan berkata, "Mau sekalian aku mandikan?" Ucap Laya ketika Billy sudah masuk ke kamar mandi. "Tidak perlu." Jegrek. Laya hanya bisa tersenyum melihat wajah Billy yang memerah tersebut. Beres dengan urusannya di kamar mandi, Billy dan Jeffrey pamit dengan alasan ada urusan yang harus diselesaikan di kota Cholos. Setelah diberi izin oleh Laya, mereka berdua pun berangkat menuju ke kota Cholos. Bandara pribadi milik Kragor untuk berangkat langsung ke medan tempur. Mereka berdua berangkat menggunakan 2 motor milik Billy. Tentu saja tidak membutuhkan waktu yang lama untuk 2 motor cepat tersebut untuk sampai di bandara pribadi yang dimaksud. 2 orang tersebut disambut dengan hormat oleh para pekerja serta para pilot yang bekerja di sana, menaiki pesawat jet dan akhirnya berangkat menuju ke medan tempur. Wow, bahkan pedang Ardes pun bisa ada kekuatan petirnya akibat dari kemampuan All-in Thunder yang aku dapatkan kemarin. Jeffrey bertanya bagaimana Billy bisa melakukan hal seperti itu. Lalu pria itu menjawab, "Ini semua berkah Tuhan." Lagi-lagi membuat Jeffrey kesal. Sampai sekarang di perbatasan, perang masih terus pecah setelah terakhir kali pasukan Windland berhasil memukul mundur pihak lain berkat bantuan dari pasukan PMW. Namun, mereka kembali dengan jumlah pasukan yang bahkan seperti mengkalikan 2 jumlah pasukan yang sebelumnya. Ditambah, mereka semua sangat kuat. Lebih kuat daripada kemarin. Granat! BOM. Mereka bahkan memodifikasi granat tangan. Lebih buruknya lagi, para komandan militer Meoland mulai bergerak dan memimpin pasukan mereka. Kita balas serangan mereka kemarin. Kamu! Lepaskan semua bioweapon itu! Ucap salah satu komandan pasukan Meoland. Mereka kemudian melepaskan monster yang disebut sebagai Giganro untuk pergi menyerang para masukan Windland. Pertempuran ini berat sebelah. Giganro itu tidaklah sedikit, ia berjumlah 20 ekor dan ukurannya jangan ditanya. Namanya aja Giganro, pastinya ukuran mereka besar seperti raksasa.
Gruar! Mereka menggebukan senjata mereka ke tanah yang membuat pohon-pohon di hutan sayap kiri banyak yang tumbang. Yang bertugas menjaga sayap kiri kewalahan, ia adalah Jordan bersama dengan pasukannya. Awas! Raksasa itu datang! BROGH, PVTT, Argergi. Kali ini pasukan Jordan digempur habis-habisan oleh serangan Giganro. Rentetan tembakan tak henti-hentinya menghujani kedua belah pihak. Pasukan Windland kali ini benar-benar terpojok, sayap kanan yang diurus oleh Omu juga mengalami masalah, keadaan mereka tak jauh beda seperti pasukan Jordan sekarang. Sedangkan tengah medan tempur, terlihat kalau Li Aun sedang menyerang musuh dengan senjata jarak dekatnya. Ia menggunakan sebuah tombak dua mata tajam untuk membabi buta para musuh di sana. Gerakannya sangat cepat dan terkontrol. PVTT, PVTT, PVTT. Tetap strategi awal. Bunuh semua musuh dan hindari serangan mereka sebisa mungkin. Pasukan dari Lions ini memang yang paling tinggi tingkatnya, mereka sudah mampu untuk menghindari sebuah peluru dengan gerakan cepat mereka. Sedangkan Ragor, dia berada di base camp dan saat ini sedang mengendalikan pasukannya yang menyerang dari udara menggunakan jet tempur. Swoosh! Boom! Hujan artileri turun di berbagai daerah medan. Namun, sayangnya negara Moland sekarang mendatangkan pasukan udara yang tidak boleh dianggap remeh. Sudah ada lumayan banyak pesawat jet pihak Windland yang meledak dan terjatuh akibat serangan balik tersebut. Billy, kapan kamu akan sampai? Ragor berharap agar Billy bisa segera sampai. Karena medan perang sekarang sedang porak-poranda. Bab 64, Zambi. Jeff, bisa terjun tanpa parasut? Pertanyaan absurd itu berasal dari mulut Billy yang sekarang sedang memegang pedang Argdes beraura petir berwarna hitam. Anda bercanda ya Tuan Muda? Itu adalah hal yang mudah. Jaffrey menjawab pertanyaan Billy dengan semangat. Sudah sekian lama sejak dia berada di medan tempur saat masih berada di tim khusus Wind Force. Itu mungkin pengalaman buruk, tapi dia rindu saat-saat itu. Ditambah, dia sudah menelan pil pemurnian tingkat dewa yang diberikan oleh Billy tadi. Kekuatannya sekarang meningkat dengan sangat drastis dan cepat. Gunakan 3 poin upgrade weaponku ke pedang Argdes. Sabar, dalam progres. Pedang Argdes sekarang dapat berubah ke 3 bentuk. Bentuk pertama adalah sabit. Sabit yang dapat membabat apapun kecuali lahar. Bentuk kedua adalah kapak. Kapak yang jika dilempar maka kapak tersebut akan kembali atas perintahmu seperti palu milik salah satu dewa Nordic. Lalu bentuk yang ketiga adalah sebuah revolver dengan peluru tanpa batas. Ini gila! Senjata ini adalah senjata dewa. Billy bergumam kagum. Saat sampai nanti, jatuhkan saja pesawatnya ke arah musuh yang kuat. Baik Tuan Muda. Swoosh! Jaffrey menambah kecepatan jet tersebut agar cepat sampai di perbatasan. Sial, aku terpojok oleh pria sialan ini. Gumam Jordan dalam hati di hadapan seorang pria bertubuh besar dan tinggi. Dia memakai rompi serta topi ala-ala komandan seperti pada umumnya. Segini saja? Mana keberanianmu saat melawan para pasukanku kemarin? Hah! Dia adalah salah satu komandan pasukan Meoland yang bergerak memimpin pasukannya ke sayap kiri. Jordan tidak berkutik saat berhadapan 1 lawan 1 dengannya. Ia bernama Taimi Balgo. Sekarang, aku akan membunuhmu di sini. Ucap Taimi sambil menodongkan senjata rifles miliknya ke kepala Jordan. Cuy, tembaklah bodoh! Jordan tak takut mati, dari perkataannya sih seperti itu. Dia meludahi wajah Taimi. Padahal dirinya sekarang ketakutan. Dia juga sadar kalau dirinya adalah manusia yang berdosa. Tentu saja dia tidak ingin bertemu dengan Tuhan secepat ini. Perlahan, Taimi menarik pelatuk riflesnya. Klek. Lemah! Sedikit saja lagi, Jordan pasti akan bertemu dengan penciptanya. Namun, sebuah ledakan besar terjadi di daerah belakang Taimi. Boom! Sebagian besar pasukan yang dibawa Taimi tewas akibat ledakan tersebut. Taimi otomatis marah, namun sayangnya ia tidak sempat untuk menembak mati Jordan yang sudah tepat berada di hadapannya. Sebuah petir berwarna hitam tiba-tiba saja menyambar dirinya sampai tubuhnya hangus. Boom! Sis chest. Abunya berterbangan kemana karena tertiup oleh angin. Kita pasti bisa menebak petir milik siapa itu. Tentu saja itu milik Billy yang baru saja sampai di medan tempur. Yo, sehat? Sapa Billy yang membuat Jordan terdiam, kemampuan pemuda ini berada jauh di atasnya. Sebaiknya kau kembali ke base camp, bawa pasukanmu yang terluka parah, biar aku yang membereskan semua itu sendiri. Dor. Billy berucap sembari menembaki pasukan yang tersisa di hadapannya. Jordan yang tak memiliki pilihan lain pun akhirnya mengangguk dan mengarahkan pasukannya yang tersisa untuk mundur karena tim bantuan sudah sampai.
Di base camp, Ragor hanya bisa tersenyum melihat dua orang terjun tanpa parasut kedua sisi medan tempur. Satu ke sayap kiri dan satunya lagi ke daerah tengah. Mereka membiarkan pesawat jet yang mahal itu terjatuh dan meledak menabrak pasukan musuh. Mereka berdua itu, aku yakin, pasukan musuh akan mundur jika dua orang itu sudah bergerak, hahaha, Billy Carlson dan pengawal pribadinya. PVTT. PVTT. Di daerah tengah, Jaffrey dengan kecepatan yang sangat cepat menebas dan menembaki bioweapon yang ada di hadapannya. Entah itu burung, tikus ataupun manusia. Dia, gila! Itu terlalu cepat bukan? Ucap Lyons ketika melihat semua musuh di depannya langsung dibabat habis oleh pedang katana milik Jaffrey. Katana itu sebenarnya adalah milik Billy yang ia pakai di episode awal saat melawan bioweapon untuk pertama kalinya. Billy memberikannya kepada Jaffrey sebagai senjata jarak dekat. Billy juga sekarang sedang membabat habis para bioweapon dengan sabit Argdes miliknya. Sabit itu memiliki petir berwarna hitam, membuat musuh-musuh yang diserangnya langsung gosong. Sis chest. Haruskah aku pergi ke base camp musuh? Ya, kita selesaikan ini dengan cepat. Dengan kecepatan kilat, Billy berlari menuju ke base camp musuh setelah menghubungi Jaffrey. Dia menyuruh pengawal pribadinya itu untuk membantu sayap kanan jika sudah selesai di daerah tengah. Bagaimana mungkin bisa mati? Taimi sudah disuntikan bioweapon bukan? Kenapa dia bisa kalah secepat itu? Pekik seorang pria parubaya kepada bawahannya yang menyampaikan informasi tentang keadaan di medan perang. Pasukan Mauland dipukul mundur setelah dua orang bantuan dari negara Windland dikirim ke medan tempur. Itu hanya dua orang. Dua orang. Sial, bikin kepala mumet saja. Bagaimana dengan bioweapon duplikat informasi rahasia itu? Apakah sudah siap? Tanya pria parubaya itu lagi. Sudah komandan, namun bioweapon itu belum teruji pengendaliannya, akan berbahaya jika kita melepaskannya ke medan tempur sekarang. Jawab si informan. Tidak perlu menunggu lagi, luncurkan saja menggunakan kapsul peluncur ke arah medan tempur. Ucapan dari pria parubaya itu membuat si informan terkejut. Maaf tuan. Apa? Laksanakan cepat. Aku tidak peduli dengan banyaknya pasukan kita yang gugur di medan tempur akibat amukan bioweapon itu. Toh kita akan menang jika monster itu menang. Bawahan tersebut tidak memiliki pilihan lain selain menuruti atasannya. Ia kemudian memerintahkan seseorang untuk segera meluncurkan kapsul peluncur berisi monster yang dimaksud. Lakukan. Ucap si bawahan dari alat komunikasi. Namun sayangnya, BOM, GROAR. Monster yang dimaksud menghancurkan kapsul peluncur sebelum kapsul tersebut diluncurkan. Monster raksasa itu mengamuk di daerah belakang base camp Mauland. Dan bersama dengan hal itu pula, Billy berhasil menyusup masuk ke dalam base camp dan tanpa banyak basa-basi, pria tersebut langsung mencekik leher komandan Mauland yang tadi berbicara dengan bawahannya. Sis chest. Si siapa? Kau! Komandan itu memaksa bicara meski lehernya dicekik lumayan kencang oleh Billy. Billy menodongkan sabit Argdes ke kepala komandan tersebut seraya berkata, Mau mati, atau gencatan senjata dan ceritakan apa maksud dari penyeranganmu ini? Mata Billy berwarna merah, karena night vision-nya aktif. Hal itu tentu saja membuat komandan tersebut ketakutan. Namun, sebelum dia kembali berbicara, salah seorang pasukan masuk perlahan. Langkahnya tertatih-tatih, namun saat dia melihat Billy dan komandan itu, dia berlari seperti ingin menyerang mereka berdua. Wajahnya pucat hitam, kepalanya keruak. Ini adalah zombie. Billy sigap langsung menembak zombie tersebut dengan revolver Argdes-nya tepat ke kepala zombie tersebut. Dor. Kepala zombie tersebut langsung berlubang. Apa yang terjadi di sini? Pasti akibat bioweapon milikmu bukan? Komandan itu hanya bisa membuang wajah karena marah dan tidak bisa melakukan apapun. Tapi, dia juga adalah orang yang sudah disuntikan bioweapon. Tidak mungkin tidak akan melawan bukan? Swoosh! Plak! Sayangnya, serangan kejut itu terlalu lambat untuk Billy. Pria tersebut langsung memegang tangan sang komandan dan meremasnya seperti meremas kertas. Crack! Crack! Argergi! Lepaskan aku bodoh! Bioweapon apa yang disuntikan padamu, ha? Kenapa kau begitu lemah? Crack! Renyah sekali. Lepaskan aku! Argergi! Melihat mereka sekarang akan terkepung oleh zombie, Billy tidak punya pilihan lain selain menembaki para mayat hidup tersebut sambil melindungi si komandan yang adalah sanderanya. Dor. PVTT. Ia lalu menghubungi Ragor melalui alat komunikasi. Tentunya sambil menembaki para zombie itu. Ragor, masuk. Ucap Billy dari alat komunikasi. Ragor pun menerima panggilan tersebut dan bertanya bagaimana keadaan Billy. Base musuh sedang kacau balau. Aku mendapatkan satu sandera. Hei, siapa namamu?
Ini tanya Billy kepada si komandan. Komandan itu menjawab bahwa namanya adalah Herneon Yeager. Bawa dia ke base camp, dan apa yang terjadi di base musuh? Sepertinya kau sedang menembaki banyak hal di sana? Tanya balik Ragor. Aku terkepung zombie dan sekarang aku perlu bantuan. Jika tim udara sudah beres dengan para bioweapon tersebut, suruh mereka datang membantu di sini. Dor. PVTT. Jawaban Billy membuat Ragor bangun dari kursinya secara spontan. Zombie? Apakah bumi ini sudah mau kiamat? Bab 65, ini gawat bukan? Tidak mungkin Ragor akan lalai dengan perintah ini, apalagi ini adalah perintah dari Billy, sang pahlawan negara. Percepat pemasmian! Kapten Billy membutuhkan bantuan di garda paling depan. Ucap Ragor dari alat komunikasi yang dijawab dengan kata siapa oleh semua pasukan angkatan udara miliknya. Mereka mempercepat pembasmian pasukan udara musuh dan segera meluncur ke base camp musuh. Begitu pula yang ada di daratan, yang masih bertahan akan tetap pergi ke base camp musuh. Memasuki daerah base camp Meolan, pasukan udara disambut oleh sebuah bioweapon burung gagak yang ukurannya sangat besar. Dia memiliki 4 sayap dan 2 kepala, yang satu kepala burung dan satunya lagi adalah segumpal daging yang memiliki mulut. Mengerikan. Namun yang lebih mengerikannya lagi adalah, jumlah mereka tidak hanya 1. Tapi ada 5 bioweapon dengan bentuk dan ukuran yang sama di udara. Swoosh! Boom! Salah satu pesawat jet tempur itu meluncurkan 2 buah misil ke arah si monster. Serangan itu berhasil mengenai sang monster dan memberikan luka berat. Tapi, serangan baliknya tentu tidak akan mudah dihadapi. Burung itu menggibas sayapnya ke arah para pesawat jet itu. Duri-duri tajam dengan ukuran yang lumayan besar mengarah ke semua pesawat jet tersebut. Boom! Boom! Pesawat yang terkena duri pun meledak, yang seketika langsung membunuh pilot yang mengendalikan pesawat itu. Sika, merepotkan. Billy mendecak lidahnya karena kesal ketika melihat langit-langit yang dipenuhi oleh ledakan dan tempat itu yang dihujani oleh mayat pesawat serta duri besar. Swoosh! Swoosh! Billy menghindari hujan duri besar yang menancap itu dengan lihai dan lincah. Tentu saja tangan kirinya memegangi kerah baju Komandan Herneon Yeager, menyeretnya seperti sedang menyeret plastik sampah. PVTT. Billy menghindari duri tersebut sambil memainkan tangannya, mengendalikan kapal Argdes yang ia lemparkan ke arah musuh. Ia arahkan tangannya ke zombie yang sudah berevolusi menjadi Nemesis dan kapaknya mengikuti kemana tangan arah Billy mengarah dan menyerang. PVTT. Klang. Ketahanan Nemesis bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Kulit mereka sangat keras meski skill Vampire Slash diaktifkan. Monster-monster merepotkan. Andaikan aku tidak memegangi pria bodoh ini, pasti ini akan selesai dengan cepat. Pria bodoh yang dimaksud adalah Komandan Herneon yang sekarang pingsan dengan mulut yang berbusa akibat pusing karena dirinya dari tadi diseret-seret oleh Billy. Klang! Klang! Dentingan pedang terdengar jelas di sana, banyak ledakan yang terjadi akibat senjata dan kendaraan berat itu tak terkendali dan malah digunakan oleh para zombie. Menabraknya ke arah Billy. Yep, mereka sangat pintar. Tak seperti zombie pada umumnya seperti yang ada di banyak game. Jeffrey! Cepat pergi ke base camp musuh. Aku butuh bantuan. Ucap Billy dari alat komunikasi. Baik tuan muda, bertahanlah. Jeffrey segera berlari menuju ke tempat yang dimaksud oleh Billy dengan kecepatan maksimalnya. Fuka! Jumlah mereka terus bertambah. Di saat seperti itu, sebuah helikopter yang berasal dari negara Windland datang dan menurunkan tangga tali. Anggota yang ada di atas meminta Billy agar segera naik. Kapten Carlson, cepat naik. Namun, bukannya menyambut balik tangan si anggota, Billy malah memberikan tubuh Komandan Herneon kepada anggota tersebut dan memerintahkannya untuk pergi ke base camp Windland. Membawa tubuh Komandan Herneon itu. Tapi Kapten, cepat pergi. Ini adalah perintah. Dor. Tak memiliki pilihan lain, si anggota itu pun naik meninggalkan Billy yang sekarang masih menyerang para bioweapon tersebut. Helikopter pun pergi ke sisi lain base camp Meolan. Kami akan segera kembali Kapten. Tersayup suara si anggota ketika helikopternya sudah lumayan jauh. Billy tersenyum dan inilah saatnya untuk membabi buta sekitar. Hahaha, it's showtime. Dengan suara dingin Billy berucap. Ia mengubah pistol Argdes menjadi pedang lalu menebas apapun yang ada di hadapannya. Tangannya sama sekali tidak merasakan beban ketika mengayunkan pedang tersebut. Bahkan tidak ada yang bisa menangkis, apalagi mengimbangi kecepatannya. Hahaha. Skill pasif Vampire Slash aktif. Skill pasif Argdes Rage aktif. Mata Billy bersinar merah. Bahkan tangki yang ada di hadapannya dibelah menjadi 2 dan meledak. Boom! Memasuki daerah yang lebih belakang,
Billy tak henti-hentinya mengayun pedang iblis tersebut. Sampai pada akhirnya dia merasakan ada sesuatu yang sepertinya berhasil menangkis pedangnya, namun benda itu patah. Maksudku, bahkan jika sekarang Billy memotong tembok beton, itu rasanya akan sama seperti memotong busa sabun. Namun itu berbeda. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Ternyata yang berhasil menangkis pedang Billy itu adalah seorang gadis. Gadis yang usianya sekitar 15 tahun. Mata gadis itu seperti penda, hitam dan merah. Tatapannya tajam dan wajahnya dekil, kotor, namun hal itu tidak menutupi kecantikan naturalnya. Gadis tersebut tidak menjawab pertanyaan Billy dan kemudian menyerang Zambi dengan cara melempar pisau yang sudah patah di tangannya. Namun, pisau itu berhasil menancap tepat di mata sang monster. PVTT. Tapi tentu saja itu tidak akan berhasil membunuhnya. Billy dengan cepat menembak semua bioweapon yang ada di sana dengan sangat-sangat cepat dan akurat. Dor. Kepala monster tersebut semuanya berlubang. Gadis tadi hanya bisa memandangi Billy yang sekarang masih menembaki para monster. Pria itu seperti menari sambil menembak. Tidak ada satu peluru pun yang terbuang sia-sia. Beberapa menit kemudian Jeffrey beserta tim yang dipimpin oleh Jackson datang untuk membantu. Mereka menembaki para monster tersebut dengan berbagai senjata, dari yang ringan hingga ke berat. Bagaimana keadaan Anda, Tuan Muda? Ini Jeffrey yang bertanya. Aku baik-baik saja. Kalian seranglah sisanya, dan kau, obati luka gadis ini. Billy memanggil salah satu orang tersebut mengangguk dan dengan cekatan dan ahli, langsung mengobati si gadis sekarang itu juga. Hati-hati! Lihat atas kalian! Billy memperingati semuanya karena di atas mereka masih ada monster yang harus dilawan, tapi itu bukanlah ikan besar yang Billy cari. Swoosh! Syuk! Syuk! Duri kembali menghujani daerah yang dipijak Billy sekarang. Salah satunya hampir saja mengenai sang gadis dan si dokter yang mengobatinya. Namun untungnya itu sangat lambat di mata Billy. Ia langsung menangkap dua duri tersebut dengan kedua genggamannya. Kalian berdua tetap di dekatku, ucap Billy. Klang! Klang! Dia merepotkan, tapi ikan besar ini akan segera muncul, ini buruk. Billy bergumam di pikiran sambil menangkis duri-duri tajam nan besar tersebut. Lalu, dengan adanya pedang Argdes yang sekarang berubah menjadi sabit, Billy langsung melempar sabit tersebut ke arah langit lalu mengendalikannya dari jauh. Swoosh! PVTT! Monster gagak itu terbelah menjadi dua bagian. Hanya dengan satu gerakan Billy saja. Jangan turunkan kewaspadaan kalian. Ikan besar sebentar lagi akan muncul. Sekali lagi Billy memperingatkan semuanya yang saat ini tengah sibuk dengan para Nemesis. Menit selanjutnya tanah di sekitar sama bergetar seperti terjadi gempa bumi. Guncangan ini lumayan kuat sampai-sampai bisa membuat beberapa benteng hancur. Billy, kamu harus hati-hati. Ada monster yang sangat-sangat kuat akan muncul sebentar lagi. Bahaya. Persentase kemenangan kamu adalah 40% jika melawan monster tersebut. Ucap sistem di kepala Billy. Brug. Refleks, Billy langsung mendorong sang dokter dan menggendong si gadis dengan gaya gendongan Tuan Putri. Monster sejenis sandworm dengan ukuran yang tidak ngotak keluar dari tanah, tepat saat Billy melompat bersama dengan si gadis. Mau dia itu pembunuh bayaran, mau dia itu pasukan khusus atau semacamnya, dia tetaplah seorang gadis berusia 15 tahun dan memiliki rasa malu dan ketertarikan kepada lawan jenis. Saat sedang digendong Billy dan dibawa melompat, ia tersipu. Gadis tersebut berusaha menyembunyikannya, namun tetap saja akan terlihat jika ada kamera di sana. Ini dia! Semuanya! Hindari getaran dan guncangan. Dia keluar dari tanah dan akan masuk kembali. Titah Billy yang dianggukkan oleh semua orang yang hidup di sana. Gluk! Billy menelan ludahnya yang terasa berat. 40%? Ini gawat bukan? Bab 66, kocok kartunya. Beres dengan yang ada di udara, Billy masuk ke stage selanjutnya. Sandworm. Ukurannya yang sangat besar dan panjang dapat memungkinkan monster tersebut untuk mengobrak-abrik medan tempur hanya karena gerakannya saja. Ini gawat, akan banyak korban berjatuhan jika seperti ini. Billy memasang raut wajah yang rumit. Itu dilihat langsung oleh gadis yang sekarang masih digendong. Ragor, Kruger, kirimkan bantuan angkatan udara. Ini benar-benar gawat. Billy berbicara melalui alat komunikasi yang ada di telinganya. Presiden serta pemilik-pemilik PMW itu panik dan buru-buru menyiapkan tim bantuan angkatan udara. Jika ini perintah orang lain maka mereka berdua tidak akan percaya. Namun ini adalah perintah Billy. Semuanya mundur. Kembali base camp dan bergabunglah dengan pasukan udara. Ini perintah. Billy berteriak, yang membuat semuanya diam sejenak. Namun karena tidak ada waktu untuk bengong lama-lama,
mereka akhirnya mematuhi perintah Billy dan mundur ke base camp. Jeff, bawa dia, rawat di camp. Billy menurunkan tubuh si gadis. Tapi Tuan Muda, Anda? Tidak ada waktu lagi, cepat pergi dengan kecepatan tercepatmu. Brug. Geroair. Segumpal daging berbentuk seperti cacing itu melompat keluar tanah dan bermaksud menelan mereka semua. Tapi Billy berhasil menahannya menggunakan petir yang ia miliki. Seize chest. Pergi! Ucap Billy kepada para pasukan termasuk Jackson dan Jeffrey. Mereka pun pergi berlari menuju ke dalam hutan dan berpencar, namun masih tetap satu tujuan, yaitu pergi ke base camp. Si cacing gila ini mengejar Jeffrey yang memang tadi lari belakangan bersama dengan si gadis. Namun, seize chest. Billy menghalanginya dengan cara menancap pedang Argdes ke tanah dan mengalirnya petir berkekuatan tinggi. Lawanmu adalah aku, bodoh! Keluarlah pengecut! Billy berteriak. Billy kembali mengaliri petir ke dalam tanah dengan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Membuat daerah sekitar sana berguncang hebat akibat si monster yang kesakitan. Brug. Geroair. Monster itu melompat ke langit dan kemudian membuka mulut besar yang penuh dengan gigi tajam itu lalu terjun langsung tepat ke atas Billy. Billy berniat untuk mengetes ketahanan dari si monster dengan cara menyerang kulitnya dengan sekuat tenaga. Tepat saat monster itu akan jatuh, Billy menghindar lalu dengan sabit Argdes. Dia menyayat bagian samping mulut cacing gila tersebut. PVTT. Klang. Ketahanan cacing itu tidak terlalu menyeramkan, namun regenerasinya lah yang sangat menyebalkan. Regenerasinya terlalu cepat. Cacing itu kembali masuk ke dalam tanah. Monster raksasa ini kembali membuat daerah sekitar berguncang hebat. Lalu, dari bawah Billy muncratlah sebuah cairan asam yang membuat tanah di sana meleleh. Splash! Akibatnya, terjadi hujan asam di daerah sana. Baju bagian atas Billy meleleh, memperlihatkan tubuh berotot dan berlekuk-lekuk. Lihatlah perut 8 pack itu. Sialan! Seize chest. Billy kembali mengalirkan petir ke tanah dan membuat si cacing itu melompat keluar dari tanah dan menyerang Billy dengan serangan fatal. Billy kira itu serangan fisik, namun ternyata itu adalah tipuan. Billy diludahi dengan cairan asam yang keluar dari mulut si cacing. Splash! Sialan! Billy membelah cairan asam itu menggunakan sabit Argdes dan kembali menyerang si cacing dengan serangan bertubi-tubi. PVTT! 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 Deng! Skill pasif Vampire Slash aktif. Deng! Skill pasif Argdes Rage aktif. PVTT! PVTT! Seluruh tubuh si cacing itu tercincang-cincang. Racun dari senjata Billy membuat regenerasi si cacing melambat. Meski hanya melambat sedikit saja. Tak memiliki kesempatan untuk kembali masuk ke tanah, cacing itu menyerang Billy dengan ekornya. Kekuatan hempasannya membuat Billy terhempas jauh dan berguling-guling di tanah dan akhirnya menabrak pohon sampai pohon itu tumbang. Brak! Brug! Tak berhenti di sana, si cacing langsung berjalan dari bawah tanah dan kembali menyerang Billy dengan cairan asamnya. Sialan! Dia tidak memberikan aku kesempatan untuk bernapas! Ucap Billy sembari kembali menghindar. Splash! Billy melompat dengan kekuatan yang kuat ke langit dan kembali memancing di cacing agar keluar dari tanah. Seize chest! Boom! Billy menggunakan kapa Argdes dan menyambar tanah, tempat si monster berdiam. Bersamaan dengan hal itu pula, si monster keluar tepat di bawah Billy. Billy pun meluncur dari atas langit menuju ke wajah jelek si monster. Cacing itu membuka mulutnya lebar-lebar dan berniat memakan Billy, namun... Gulp! Billy dimakan monster tersebut. Cacing itu kembali masuk ke dalam tanah. Apakah ini kekalahan untuk Billy? Tidak mungkin. BOM! Ledakan besar terjadi dari bawah tanah. Petir hitam dari langit menyambar ke tanah tempat di mana ledakan itu terjadi. Boom! Boom! Petirnya bergemuruh. Lalu turunlah hujan deras di medan tempur tersebut. Terdapat kawah yang sangat besar di tempat di mana petir hitam menyambar. Kawah itu ditutupi oleh debu, di balik debu itu berdirilah sesosok makhluk bermata merah. Nafasnya dingin. Makhluk itu memegang sabit di tangan kanannya. Seperti malaikat maut. Itu adalah Billy, dia selamat dari kematian lagi-lagi dan lagi. Lelah. Kamu membuat Jisya khawatir, Billy. Bagaimana bisa kamu berjudi dengan mempertaruhkan nyawamu? Jisya sistem berucap panik. Sebenarnya saat di langit tadi, Billy berencana untuk masuk ke dalam perut monster. Tentu saja hal itu mustahil. Itulah yang dikatakan Jisya. Jisya berkata jika Billy melakukan hal itu, kemungkinan dia bisa selamat dan menang adalah 10%. Bayangkan saja, bermain judi dengan malaikat maut. Ini
Setimpal dengan apa yang akan aku dapatkan, bukan? Ucap Billy yang kemudian pingsan dan terbaring di kepala mayat cacing. Billy, bangun! Bahaya jika kamu pingsan di sini. Cairan asam itu akan membuat tubuhmu hancur. Ucapan Jisya tidak direspon. Menandakan kalau Billy sudah sepenuhnya tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian tim angkatan udara datang. Langit kelabu dan gelap itu dipenuhi oleh helikopter dan pesawat jet tempur. Swoosh! Tuan muda! Anda di mana? Dari atas, Jafwe meneriaki nama Billy di alat komunikasi. Sayangnya tidak ada jawaban dari tuan mudanya itu yang membuatnya khawatir. Sial! Tidak ada jawaban! Beberapa menit pencarian, mereka semua melihat sesuatu yang mengejutkan. Sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh otak manusia. Dan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh mereka semua. Mereka semua melihat Billy yang terbaring di kepala monster cacing yang ukurannya sangat-sangat besar. Perut monster itu pecah dan berlubang serta gosong. Itu dia! Kita jemput Billy, cepat turun! Yang lainnya berjaga di udara. Titah Jackson. Satu helikopter turun, yang lainnya tetap berjaga di sekitar sana. Takut kalau makhluk aneh lainnya akan muncul, juga takut kalau pasukan bantuan Meoland akan datang ke sana. Hati-hati! Ini cairan asam! Baik! 6 kali. 8 orang termasuk Jackson dan Jafwe turun ke kepala monster tersebut. Jafwe langsung gercep menangani Billy yang sekarang tidak sadarkan diri. Ia menyemprotkan spray yang masih ada di tas kepada Billy. Sest! Billy tak kunjung sadar, Jafwe pun menggendong tubuh Billy dan dibawa masuk ke dalam helikopter. Yang lainnya sibuk membasmi bioweapon yang tersisa. Kau pergilah duluan, Jeff, biar kami yang tangani sisanya. Ucap Jackson, selaku mentornya dahulu. Baik. Jadi begitu ya? Ketua Departemen Pertahanan Negara Meoland juga berkolusi dengan para pembuat bioweapon gila itu, meski mereka sudah mati. Dan tujuan kalian menyerang perbatasan kami adalah untuk menguasai kota Cholos dan menggunakannya sebagai bahan uji coba bioweapon. That was bullshit. Persetan dengan ketua departemenmu itu. Paragraf pertama adalah dialog Ragor yang merangkum seluruh informasi yang dia dapat dari Komandan Herneon. Sandera yang berhasil ditangkap oleh Billy. Lalu dialog di bawahnya adalah umpatan Jordan. Dia tentu saja kesal ketika mendengar alasan absurd yang keluar dari mulut Herneon beberapa jam lalu. Bagaimanapun juga, dia lahir dan besar di kota Cholos. Beberapa pukulan sempat ia lancarkan tepat ke arah kepala Herneon. Yang dimaksud para pembuat bioweapon di sini adalah Profesor Daniel Radcliffe dan ayahnya, Brad Radcliffe. Brad Radcliffe adalah pencetus dan dalang di balik terciptanya bioweapon. Lalu anaknya Daniel Radcliffe adalah penerus sekaligus pencipta bioweapon berbahaya yang beberapanya pernah Billy lawan. Sebenarnya ada beberapa pihak lain yang terlibat dalam pengembangan bioweapon yang lebih berbahaya, namun nanti saja. Untuk bahan episode kedepannya. Sekarang mari kita bahas kondisi Billy yang sekarang masih terbaring di atas tempat tidur tenda militer di base camp. Ia bangun pada tengah malam karena suara Jisya yang membangunkannya. Hei, psst, bangun! Hadiahmu sudah bisa diambil. Perlahan Billy membuka matanya. Wajahnya memerah seperti biasanya karena suhu tubuhnya naik lagi. Kamu membangunkanku saja, kepalaku masih pusing. Ucap Billy dengan lirih. Kuucapkan selamat. Karena kamu telah memenangkan pertempuran, Meoland melakukan gencatan senjata hadiah. 1 kali putar roda keberuntungan kemampuan. 1 kali tiket judi kemampuan. 20.000 poin sistem. 500 poin pengalaman. Kamu mendapatkan hadiah lagi. Ini adalah hadiah karena telah mengalahkan monster yang lebih kuat dari kamu. Hadiah. 1 pel pemurnian tingkat dewa. 300 poin pengalaman. 1000 poin sistem. Aktifkan perjudian kemampuan. Tiket judi kemampuan adalah hadiah dengan tingkat kemunculan terendah di toko sistem. Harganya tidak terlalu mahal, namun hadiah judinya bisa terbilang sangat menguntungkan jika orang yang berjudi itu beruntung. Metode judinya cukup simpel, hanya menebak 10 kartu yang di 9 kartunya adalah Zang. Gunakan tiket judi kemampuan? Gunakan. Hadiah yang akan diberikan. Kemampuan Eye of the Future. Pedang kekacauan. Pil instan up tenaga dalam. Pertaruhan. Taruhkan 70% kekuatan host. 70% host akan terkunci selama 1 bulan. Lanjutkan? Billy berpikir sejenak, ini pertaruhan yang lumayan berbahaya. Bagaimana jika dia diserang saat kekuatannya terkunci? Bodo amat, kocok kartunya. Pengocokan kartu dimulai. Silahkan pilih kartu Anda. Billy kemudian memilih 1 kartu yang paling pojok kanan atas dan hasilnya. Sang. Sialan, kepalaku semakin pusing, apa yang terjadi? Billy memejamkan matanya dan pingsan.
Mungkin ini adalah efek samping dari penguncian kekuatannya secara mendadak. Jeffrey yang sedang jaga malam kemudian masuk ke tenda untuk melihat kondisi tuan mudanya. Ia terkejut. Kemana tuan mudanya pergi? Dan kenapa ada anak kecil laki-laki yang pingsan di kasur tenda tuan muda? Kami berterima kasih kepada para readers yang telah pantengin cerita kami. Dan juga mohon maaf karena bab kali ini terlalu panjang dan membosankan. Bab 67. Semau-maunya saja. Siapa anak ini? Kenapa dia mengenakan baju tuan muda yang kebesaran itu? Itulah yang sekarang ada di benak Jeffrey setelah melihat anak kecil yang pingsan di kasur tenda. Tapi jika dilihat-lihat lagi, apakah ini Bill yang berubah menjadi kecil? Tidak. Itu tidak mungkin, bukan? Tapi, mungkin saja ini pengaruh dari serangan bioweapon besar tadi. Sudahlah, besok saja aku tanyakan ke anak kecil ini. Ini terlalu berbahaya jika ditaruh di sini. Gumam Jeffrey seraya memindahkan sebuah sabit besar ke tempat yang jauh dari si anak kecil yang sedang tak sadarkan diri itu. Malam hari yang tenang meski hujan deras pun berlalu begitu saja. Bangun pagi. Gosok gigi. Cuci muka. Perang lagi. Suara nyanyian itu terdengar sayup di telinga Billy yang baru saja bangun. Billy mengucek kedua matanya lalu menurunkan kakinya ke tanah. Aneh. Kenapa kasur ini tinggi sekali? Ia berucap dengan kondisi yang masih mengumpulkan nyawa. Tapi memang benar, kakinya bahkan tidak bisa menggapai pijakan tanah. Saat nyawa sudah terkumpul, Jeffrey masuk ke dalam tenda dengan sepotong roti lapis di mulutnya. Hei bocah, di mana tuan muda dan siapa kamu? Nada bicara Jeffrey agak sedikit songong. Apa yang kau bicarakan, Jeffrey? Kau mau cari gara-gara di pagi hari? Billy melompat ke tanah. Ngomong-ngomong, kenapa kamu sangat tinggi? Apa yang terjadi? Jelas sekali bahwa wajah Jeffrey menunjukkan sebuah keterkejutan. Kalau anak kecil ini bicara seperti itu, apakah teorinya semalam benar-benar terjadi? Tuan muda, harusnya saya yang bertanya, mengapa tubuh Anda menjadi sekecil ini? Jeffrey memalingkan wajahnya. Billy lalu melihat tangannya yang kecil dan mungil. Lalu berdecak kesal dan mengumpat dalam hati, dia sudah mengetahui jika ini pasti terjadi karena gagal judi kemarin malam. Ada saja. Billy menghela nafas. Bagaimana keadaan sekarang? Lalu anak kecil itu bertanya. Mereka melakukan gencatan senjata dan sekarang keadaan sudah kembali normal dan terkontrol. Kita bisa pulang pagi nih, tuan muda. Billy mengangguk dan meregangkan tubuhnya, seraya berjalan keluar tenda dengan didampingi oleh Jeffrey. Siapkan kendaraan untuk kita pulang. Aku tidak nyaman dengan pakaian yang sangat besar ini. Ucapan Billy membuat Jeffrey bingung. Tuan mudanya tidak terkejut dengan kondisinya sekarang. Apakah ini adalah efek dari pertarungannya dengan si monster cacing kemarin? Tuan muda, bolehkah saya bertanya? Tanya Jeffrey. Apa? Kenapa Anda bisa menjadi seperti ini? Apa yang terjadi? Apakah ini efek dari pertempuran Anda dengan monster cacing kemarin? Billy diam sejenak. Manusia mana yang akan percaya kalau tubuhnya berubah akibat dari main judi kemarin malam? Billy akhirnya mengiyakan teori dari Jeffrey yang meski salah namun masuk akal. Ya, seperti yang kau pikirkan, nanti jelaskan saja ke yang lain jika bertanya, aku malas menjelaskan. Jeffrey mengangguk lalu memakan habis roti lapis di mulutnya dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Billy. Mereka akan pergi ke kota Cholos menggunakan helikopter. Billy bertanya kepada Jeffrey. Bagaimana keadaan gadis kemarin? Bagaimana keadaan gadis yang kemarin aku suruh tangani? Dia sekarang, nah itu dia akan pergi ke kota bersama dengan kita. Baru saja akan dibicarakan, si gadis yang dimaksud berjalan menuju ke helikopter dengan pakaian yang masih sama seperti kemarin. Kemana dia akan pergi? Billy menarik celana Jeffrey dan bertanya. Kemarin dia berkata akan mengikuti Anda, Tuan. Keputusannya ada di tangan Anda, membiarkan dia ikut atau tidak. Jawab Jeffrey. Billy mengangguk-angguk. Sebelum berangkat, mereka bertiga berbincang-bincang di dalam helikopter. Diketahuilah bahwa nama dari si gadis tersebut adalah 03. Yep, namanya adalah Koda. Dia sama sekali tidak tahu siapa nama aslinya. Dia hanya tahu bahwa namanya adalah 03 karena angka itu biasa dipanggil saat ia masih berada di organisasi. Untuk organisasi yang diikutinya bernama Bounty Hunter. Bounty Hunter adalah organisasi saingan dari Suicide Boys. Keduanya sama-sama membunuh dan personelnya pasti memiliki kekuatan dan kemampuan yang hebat. Namun yang membedakannya adalah Suicide Boys adalah organisasi pembunuh bayaran serta organisasi yang menjual sebuah informasi dari orang-orang penting di seluruh dunia. Sedangkan Bounty Hunter adalah organisasi pembunuh bayaran yang tujuannya hanya benar-benar membunuh. Tidak ada yang lain. Anggota mereka memegang teguh kata-kata. Another name after list. Masalah siapa yang lebih kuat tentunya akan dimenangkan oleh Suicide Boys. Kenapa?
Karena mereka menggunakan suntikan X-parasit bioweapon agar bertambah kuat meski efek sampingnya jauh lebih fatal dibandingkan dengan manfaatnya. Jadi apa alasan kamu memberitahukan semua informasi pribadi kamu kepada orang asing seperti kami? Meski Billy adalah seorang anak kecil, aura membunuh dan intimidasinya sama sekali tidak berkurang. Sama menakutkannya dengan kondisi tubuh yang prima. Gluk! 03 menelan ludahnya. Tatapan pria, tidak, tatapan anak kecil ini menakutkan. Karena aku ingin terlepas dari tugas itu, tanganku sudah penuh dengan darah. Setiap harinya suara-suara teriakan minta tolong dan bunuh selalu berdengung di pikiranku. Bukankah itu masuk akal? Di umurnya yang masih muda, sekitar 15 tahun ini harusnya pergi bersekolah dan menikmati masa remaja yang berbunga-bunga. Sedangkan dia ini, 03 setiap harinya membunuh dan membunuh. Satu orang mati, akan diberikan lagi target. Begitu terus sampai hari ini pun. Inilah yang dimaksud dengan another name after list. Macam tuh. Berangkatlah mereka menuju ke kota Cholos. Singgah sebentar di PMW untuk makan dan membeli pakaian siap pakai untuk bocah kecil ini. Billy berbaring di kasur ruangan yang sudah dipesan sambil menunggu Jeffrey yang sedang membelikannya baju anak kecil siap pakai. Tentu sambil menatap ke arah layar handphone miliknya, membalas pesan singkat yang sudah menumpuk tersebut. Kakak kapan pulang? Itu pesan dari Aleana tentunya. Bentar lagi sampai, jawab Billy. Hati-hati di jalan ya. Baik. Tok, tok, tok. Tuan Carlson, makanan Anda sudah siap. Seorang pelayan mengetuk pintu ruangan Billy yang kemudian dibukakan oleh 03. Tidak. Sekarang kita bisa memanggilnya Siala Carlson. Billy lah yang memberikan nama itu. Memang semau-maunya saja bocah kecil ini. Di atas nampan itu ada beberapa makanan dan minuman. Di antaranya adalah ayam bakar, daging sapi panggang, iga, 1 botol vodka dan 2 gelas jus apel. Vodka itu dimaksudkan untuk Jeffrey nanti. Karena tubuh Billy sekarang tidak akan bisa bertahan jika meminum alkohol. Jadi dia tidak diperbolehkan oleh Jeffrey untuk meminum alkohol. Dia berkata, bagaimana jika Nona muda tahu? Apa yang bisa saya katakan? Saya pasti akan diceramahi habis-habisan. Pokok Anda tidak boleh minum alkohol. Tidak boleh. Begitulah. Haha, mengingat kejadian yang beberapa menit tadi terjadi, Billy tertawa yang membuat Siala bingung. Bab 68. Di balik sikap baiknya. Urusan mereka akhirnya beres dan sekarang Billy dibonceng oleh Jeffrey menggunakan motor Ninja ZX25R miliknya. Sedangkan Siala menggunakan MTT milik Billy. Vroom. Hei, kalau tubuhku kecil seperti ini bagaimana caranya aku mengendarai motor? Tanya Billy kepada Jeffrey. Ya, terpaksa harus nebeng tuan muda, tubuh Anda terlalu kecil untuk mengendarai kendaraan sebesar ini, atau biar saya antarkan saja menggunakan mobil Anda. Billy hanya diam. Kesenangannya diambil selama sebulan penuh, tidak bisa minum, dan tidak bisa kebut-kebutan. Bagaimana dia akan menjalani hidup? Ya sudahlah. Billy menghela nafas panjang. Lalu matanya tertuju pada sebuah roda keberuntungan kemampuan. Di roda itu terdapat banyak sekali kemampuan yang bagus dan jelek. Putar roda, ucap Billy dalam hati. Oke. Pik, 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 pik. Selamat. Anda mendapatkan kemampuan ahli pisau. Sialan, keberuntunganku sangat buruk. Billy berdecak kesal dalam hatinya. Perlihatkan panel statusku. Nama, Billy Carlson. Umur, 19 tahun. Identitas, host urban system. Level sistem, 5-800-2000. Tingkat tenaga dalam, Diamond 1. Diamond puncak. Toko sistem, unlocked. Point sistem, 78.500. Kemampuan, medis, tinju militer, mengemudi, berpedang, regenerasi, insting Heimdall, berbahasa, alkemis, ahli pisau. Uang, 4,020,1 4,39350 USD. Aset, Windnet, Central Bank Windland. Windney Entertainment, Nestoil, Greer Pharma, The Great Estate, Lembah Ubat Lingland. Misi, bongkar kebusukan Elgert Frederick. Urusan itu ya, besok kita bereskan. Billy bergumam dalam batinnya. Sebenarnya ini mudah, tinggal paparkan bukti yang diberikan Jisha kepada Simon, lalu perintahkan dia. Baiklah, coba. Billy mengeluarkan handphone miliknya dan mengirim bukti-bukti seperti transaksi, foto pelanggan, foto budak, dan banyak lagi. Pokoknya bukti itu lengkap. Billy bisa saja memberikannya ke Google, namun takutnya akan menjadi masalah jika keluarga Frederick tiba-tiba mendapatkan banyak omongan buruk. Simon, lihatlah apa yang aku kirim, pesan Billy.
Apa maksud Anda, Tuan Carlson? Balas Simon setelah melihat semua foto bukti itu. Bukannya aku mau cari masalah, tapi Elgert membuatku sedikit terganggu dengan bisnis tersembunyinya. Keluarga Anda dikenal sebagai keluarga yang baik, bukan? Bagaimana jika satu anak Anda mencoreng nama baik yang telah Anda bangun selama bertahun-tahun itu? Billy menjawab dengan panjang lebar. Lalu dia mengirimkan pesan lagi. Jika Anda tidak percaya, maka cobalah cek lokasi yang sudah saya kirimkan. Itu adalah tempat di mana orang-orang yang tidak bersalah dijual. Jika otak Anda masih sehat, pasti akan tahu apa yang saya mau, bukan? Jika Anda tetap membiarkannya, maka siap-siap saja, akan ada badai yang akan menghancurkan keluarga Anda. Melihat pesan itu saja membuat Simon menelan ludahnya yang terasa sangat berat. Tangannya sedikit gemetar saat ingin menjawab pesan dari Billy. Baik, Tuan Carlson. Sesuai perintah Anda. Simon menjawab. Ingat, aku bisa melihat kebohongan, jika tidak kau lakukan maka seperti yang aku tulis di atas. Billy pun menutup wajahnya dan bermain game. Setelah membuat orang gemetar karena takut, dia dengan santainya bermain game online seperti anak-anak pada umumnya. Singkatnya mereka akhirnya sampai di Villa Gradeville milik Johnson. Memarkirkan motornya di parkiran, mereka bertiga masuk ke dalam rumah dan disambut oleh para pelayan serta kepala pelayan itu sendiri. Para wanita saat ini sedang pergi sibuk bekerja, sekolah dan kuliah. Sedangkan Harman sedang membereskan urusannya di kota Inter. Di rumah itu hanya ada pelayan saja. Aku mau pergi mandi, nanti temani aku pergi ke mall. Baik, Tuan Muda. Billy pun pergi ke kamar mandi kamarnya untuk membersihkan diri. Mengingat, dia salam sekali belum mandi sedari tadi. Berendam di bathtub besarnya sambil melihat-lihat panel sistem. Billy melihat sebuah barang. Ya, bukan kemampuan dan senjata. Melainkan barang yang sangat menarik. Yaitu Divine Eye. Berbeda dengan kemampuan Eye of the Future, Divine Eye adalah sebuah mata yang dijual oleh sistem dengan harga 40.000 poin sistem. Dia bukanlah sebuah kemampuan, melainkan sebuah mata sungguhan yang bisa dipasang. Ini keren bukan? Aku beli ini. Kamu telah membeli Divine Eye dengan menggunakan 40.000 poin sistem. Mata ini dapat dipasang dengan metode operasi mata. Keberhasilan pemasangan 100%. Nice, aku hadiahkan ini buat Anna. Billy meminta sistem untuk menyimpan mata tersebut. Mata ini bisa digunakan untuk melihat stat yang dimiliki oleh lawan, seperti tenaga, serangan, kecepatan, perlindungan, dan bahkan IQ seseorang itu sendiri. Itu bagus untuk Anna, tapi nanti jangan sampai orang bisa tahu kemampuannya. Aku akan memberitahukannya agar tidak memberitahu kemampuannya nanti. Itu bagus. Ngomong-ngomong, ukuran ayam jantan itu sepertinya tidak berubah ya? Jangan melihat itu. Billy beres dengan urusannya di kamar mandi dan pergi turun dari lantai 2. Niatnya sekarang mau pergi ke mall, membeli beberapa barang yang dibutuhkan selama sebulan untuk anak kecil sepertinya. Billy juga membeli perlengkapan kewanitaan untuk Siala, mengingat dia datang ke sini tidak membawa apapun selain harga dirinya. Singkatnya mereka selesai di siang hari dan kembali pulang ke rumah. Jafri lah yang membawa semua barang belanja yang dibeli oleh Billy. Sekarang, bocah kecil itu sedang merebahkan tubuhnya di kasur dan tertidur pulas. Karena memang tidak ada apapun yang harus dilakukan. Di kediaman Frederick, ibu kota, Elger dipanggil oleh ayahnya untuk berbicara empat mata di ruang kerjanya. Kita tahu apa yang akan Simon bicarakan dengan anaknya itu. Tok, tok. Masuk suara itu berasal dari Simon yang ada di dalam ruang kerjanya. Pintu dibuka, memperlihatkan seorang pria parubaya dengan jas hitam kasual yang masuk ke dalam ruangan. Itu adalah Elgert, selaku rektor yang mengatur segalanya di Universitas Highgrade Academy. Ada urusan apa ayah memanggilku? Tanya Elgert kepada Simon seraya duduk di kursi yang ada di sana. Wajah Simon tampak sangat serius menatap mata Elgert. Bagaimana keadaanmu? Sehat? Tanya Simon. Aku sehat. Lalu Simon berdiri dan memandang jendela seraya berkata. Sehat? Setelah memakan uang haram dari bisnis tersembunyimu itu? Ucapan Simon itu membuat Elgert sedikit panik. Apa yang dibicarakan orang tua ini? Apa yang ayah bicarakan? Bisnis tersembunyi? Simon lalu melemparkan sebuah dokumen seraya tertawa lalu berkata. Hahaha, ternyata kamu diam-diam ingin menghancurkan keluarga ini ya? Kira-kira hukuman apa yang pantas untukmu? Penjual budak? Mata Elgert terbelalak, bagaimana mungkin orang tua ini bisa tahu? Ah, ya, Billy. Pemuda sialan itu. Wajah Elgert menjelek setelah mengingat nama Billy. Dia pasti orang yang telah memberitahukan hal ini kepada Simon. Aku sudah mengirim seseorang untuk membebaskan orang-orang yang tidak bersalah yang kau jual itu, dan sekarang tinggal kau saja yang harus diurus. Klap.
Dua tepukan tangan Simon membuat selusin penjaga bertubuh kekar masuk ke dalam sana, mengepung Elgerd. Meski dikenal sebagai orang yang baik, dia adalah orang yang tegas dalam hal kemanusiaan. Bahkan anggota keluarganya pun. Patahkan dua kakinya dan kirim dia ke pengadilan beserta bukti-bukti ini, ucap Simon dengan dingin. Tidak ayah, aku adalah anakmu. Kau tidak bisa seenaknya bertindak. KRK, KRK, ARRRRGGGH, Bab 69, Penyucian Keluarga Carlson. Kamu sudah menyelesaikan misi sistem. Hadiah. 100 poin pengalaman. 200 poin sistem. Zez. Saat ini Billy masih tertidur lelap di kamarnya. Sekarang sudah sore hari dan para wanita itu sudah pada pulang. Jeffrey juga sudah menceritakan apa yang terjadi pada tubuh Billy yang menjadi kecil. Para wanita itu sangat bersemangat dan tidak sabar ingin melihat Billy kecil. Kira-kira seperti apa ya wujud Billy sekarang? Tuan muda sekarang sedang tidur di kamarnya. Mereka langsung pergi ke kamar Billy setelah mendengar ucapan Jeffrey. Semuanya, tak terkecuali Siala. Seshtit, jangan berisik, nanti dia bangun. Ucap Laya. Semuanya berjalan perlahan-lahan menuju ke kasur besar, tempat di mana Billy sekarang sedang terlelap. Tangannya kecil. Lucu sekali. Rasa penat mereka hilang setelah melihat Billy kecil yang sedang tidur. Lihat-lihat, kakak Billy seumuran kita. Ini Nana yang berkata. Andai Ena bisa melihatnya juga. Tapi tak apa, sebentar lagi dia pasti akan bisa melihat. Perlahan Billy membuka matanya dan melihat ke sekeliling dengan kondisi yang masih mengumpulkan nyawa. Apa yang kalian lakukan? Home! Billy perlahan bangun lalu meregangkan tubuhnya. Dia tentu akan merasa heran karena wanita-wanita itu menata dirinya, memegang tangannya dan bahkan sampai menarik-narik pipi putihnya. Tidak, hanya saja kamu terlalu imut, benar kan? Inilah yang berbicara yang ditimpali anggukan oleh semuanya. Billy mengucek matanya dan kemudian turun dari kasur, berniat untuk membersihkan dirinya karena hari sudah mulai gelap. Mau kemana Billy? Tanya Roselina. Mandi. Billy menjawab dengan nada yang sedikit malas. Setelah ini Billy berniat untuk meregangkan tubuhnya. Hanya dia bersama dengan Jeffrey. Ia ingin mengetes seberapa berkurangnya kekuatan yang ia miliki sekarang. Di mana dia akan mengetes kekuatannya itu? Tentu saja di tempat yang paling sempurna. Singkatnya setelah makan malam, Billy dan Jeffrey berangkat keluar dengan alasan jalan-jalan. Mereka berdua menggunakan mobil Jesko milik Billy untuk pergi ke ibu kota. Kemana kita akan pergi Tuan Muda? Tanya Jeffrey kepada Billy. Kita pergi ke kediaman Carlson, kita akan membunuh beberapa orang yang ada di sana. Ucapan Billy lagi-lagi membuat Jeffrey terkejut. Kata-kata itu keluar dari seorang anak kecil. Baik Tuan Muda. Frum. Frum. Perjalanan mereka berdua memang memakan waktu, lumrah saja dari kota Cloderick ke ibu kota yang berjarak lumayan jauh. Singkatnya mereka sampai di depan kediaman, yang sangat luas. Persiapan mereka tidak banyak, hanya sebatas katana dan pedang Arges saja. Hanya incar target yang sudah aku tentukan saja, jangan libatkan penjaga atau yang lain, lumpuhkan saja jika mereka menghalangi. Baik Tuan. Dalam perjalanannya untuk masuk ke dalam kediaman, Jeffrey bertanya. Tuan Muda, apa sebenarnya alasan Anda? Kenapa tiba-tiba ingin membunuh? Pertanyaan itu adalah hal yang wajar. Manalah tahu? Barangkali otak Billy sudah gila. Hanya memiliki dendam masa lalu saja, masalah akan menumpuk jika tidak diselesaikan ke akar-akarnya bukan? Kau tahu? Villa Sunshine rusak karena apa? Tidak Tuan. Itu karena keluarga Carlson. Dia menargetkanku dan Aleana meski kami memang keturunan asli dan bahkan bisa dibilang ahli waris keluarga tersebut. Semuanya berasal dari keserakahan mereka. Dan inilah saatnya untuk badai datang. Badai yang akan menghancurkan mereka, serta bisnis-bisnis mereka yang seharusnya tidak berada di bawah nama keluarga Carlson. Jeffrey terdiam, tak ingin lanjut bertanya lebih detail. Hei! Siapa kalian berdua? Suara bernada tinggi itu berasal dari seorang penjaga yang menjaga gerbang kediaman Carlson. Billy melambaikan tangannya, memberikan Jeffrey perintah untuk melumpuhkan dua orang penjaga tersebut. Bra! Dua orang tersebut dibereskan dengan sangat mudah. Billy dan Jeffrey lanjut masuk ke dalam. Billy kecil berlari dengan sangat cepat dan melompati pepohonan lalu mendarat di salah satu jendela kediaman besar itu. Dia memecahkan kaca dan masuk begitu saja. Perang! Siapa di sana? Yang punya kamar pasti terbangun akibat suara pecahan kaca. Halo Edward, bagaimana kabarmu? PVTT. Tanpa banyak bicara, anak kecil itu melancarkan serangannya yang sangat cepat ke arah leher Edward. Membuat kepalanya terbang dan terjatuh ke lantai.
Semoga penguasa neraka menyambutmu dengan baik, ucap Billy dengan dingin. Dia kemudian menatap istri Edward dengan tatapan matanya yang sangat-sangat ngeri. Kau tidak terlibat, kuberi kau kesempatan, tutup mata dan mulutmu atas kejadian ini lalu pergi atau mati di sini. Dia tampak menggigil ketakutan karena melihat Billy. Mata anak kecil itu menyala dalam gelap. Billy melangkah keluar tanpa berkata sekata apapun yang terlontar dari mulutnya. Berencana untuk pergi ke kamar target yang selanjutnya. Jegrek. Perlahan Billy membuka pintu. Terlihat seorang wanita tertidur lelap di sebuah ranjang besar. Mereka berdua adalah orang di balik perdagangan manusia dan organ manusia di pasar gelap. Memang pantas mati. PVTT. Billy menusuk leher si wanita lalu memotongnya seperti memotong busa sabun. Skill pasif vampire / aktif. Tubuh wanita yang adalah ama tersebut hancur berkeping-keping akibat skill pasif yang aktif. PVTT. Begitu pula si pria yang adalah suaminya. Hancur seperti daging cincang. 2 orang beres, tinggal 5 orang lagi. Huwuf, 5 lagi. Billy bergumam. Jeffrey juga sekarang sedang berada di kamar salah satu target. Dia membunuhnya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Darah di kasur ini bukanlah darah perawan, namun darah terakhir. Tinggal 4 lagi. Malam yang indah di kediaman Carlson itu berlangsung tenang meski sekilas ada suara pecahan kaca di salah satu kamar. Tapi siapa yang akan mendengar itu? Ini sudah tengah hari dan mereka pasti akan mengira itu adalah benda yang tidak sengaja terjatuh lalu pecah. Yang lainnya berhasil kubunuh, tapi bagaimana bisa si bangsat itu terlepas? Billy diam-diam memasang wajah kesal namun imut. Di pipinya terdapat noda darah. Si bangsat yang dimaksud adalah Gary. Dia sekarang sedang berada di negara naga, mengurus suatu hal yang pastinya tidak ada baiknya untuk Billy. Sialan, Jeff, kita kembali, sudah terlalu malam sekarang. Baik Tuan Muda. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Mungkin itu adalah kata yang tepat untuk menggambar 2 orang ini. Bagaikan setan yang entah dari mana lalu membunuh beberapa penghuni rumah yang sudah ditargetkan. Sayangnya, satu target terlepas dari genggaman Billy. Di saat seperti Dewi Fortuna mendukung pria sialan itu, Sika. Mereka berdua pulang ke kota Cloudrick, meninggalkan kediaman tersebut yang penghuni hanya tinggal pelayan serta para penjaga saja. Keluarga itu belum sepenuhnya hancur karena beberapa bisnis haramnya belum berhasil diberantas semuanya. Jeff, seluas apa relasimu? Tiba-tiba Billy bertanya kepada Jeffrey yang saat ini sedang menyetir. Seluas kota yang pernah Tuan kunjung. Jeffrey menjawab dengan nada yang percaya diri. Benarkah? Jadi, bisakah kau berantas beberapa bisnis haram yang menyangkut nama keluarga Carlson? Itu agak sulit dilakukan, mengingat nama keluarga Carlson di negara ini lumayan banyak, tapi Tuan tenang saja. Saya akan mencari dan memberantas bisnis haram berdasarkan nama target yang kita bunuh. Jelas Jeffrey. Lakukan sesukamu. Kamu datang-datang langsung membunuh penghuni rumah seperti setan, tapi kamu berhasil mendapatkan hadiah tidak terduga dari aksi kamu Billy. Hadiah. 1 pel pemurnian tingkat dewa. 200 poin pengalaman. 300 poin sistem. Billy hanya diam, tidak berbicara dari mulut maupun batinnya. Bab 70, bocah pencari masalah. Kalau dipikir-pikir, tadi itu tidak seperti yang aku harapkan, itu bukan mengetes kemampuan namanya. Ucap Billy. Lalu dia melanjutkan. Coba putar haluan, kita pergi ke Other World. Otherside adalah tempat di mana orang-orang besar dari banyak negara berkumpul. Berkumpul untuk bersenang-senang, bertarung dan menikmati segala jenis kenikmatan duniawi. Apa tujuan Anda Tuan Muda? Tanya Jeffrey. Pembantaian tadi tidak terlalu menguras tenagaku. Hal itu tidak pantas disebut sebagai pengetesan. Jeffrey mengangguk mengiyakan. Mereka kemudian putar haluan untuk pergi ke kota Inter, tempat di mana bar yang dikenal sebagai Otherside berada. Kau kenal dengan tempat itu bukan? Jadilah pemanduku. Baik Tuan. Vroom. Selamat datang di Otherside. Tempat ini berisi berbagai macam kesenangan duniawi dan aturan mereka hanya satu. Lu punya duit, lu punya kuasa. Pertama, Anda harus punya kartu keanggotaan dulu seperti biasanya. Tidak ada aturan apapun, asalkan Anda punya uang Tuan Muda, mari saya antar. Billy mengangguk lalu kemudian berjalan mengikuti kemana Jeffrey berjalan. Mereka sekarang berdiri di depan sebuah meja yang dijaga oleh seorang pria parubaya dengan cerutu mahal di bibirnya. Yo Jeffrey, sudah beberapa minggu ini tidak terlihat. Bagaimana kerjaanmu di luar? Tanya pria tersebut kepada Jeffrey, sepertinya mereka saling kenal. Pekerjaanku seperti biasanya, perkenalkan, ini adalah Tuan Muda Billy Carlson. Jangan remehkan dia jika kau tidak ingin mati. Di baris terakhir dialog, Jeffrey berbisik di telinga kenalannya. Ah,
Selamat datang Tuan Muda, perkenalkan, nama saya Norman Azern. Orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran keanggotaan Azerside. Norman memperkenalkan dirinya dengan hormat karena tidak seperti biasanya Jeffrey memperlakukan seseorang seperti ini. Ditambah, Billy hanyalah anak kecil. Aku ingin mendaftar, ucap anak kecil itu. Baik Tuan Muda, biaya pendaftarannya agak sedikit mahal. Cetak. Billy langsung meletakkan kartu rekening miliknya. Piit. M4 triliun. Keterkejutan Norman ia sembunyikan dalam hati. Tapi wajahnya tak mampu untuk menyembunyikan keterkejutan tersebut. Apa? Kurang? Celetuk Billy. 4 triliun. Dolar. Kurang dari mananya? Tidak Tuan Muda, maaf karena sudah membuat Anda menunggu. Ini kartu anggota Anda. Billy menerimanya tanpa menanggapi ucapan Norman lalu lanjut berjalan, berkeliling tempat tersebut. Gila! Isi rekeningnya itu di luar prediksi BMKG. Kau bayangkan saja Jeff. 4 triliun. Ucap Norman melepaskan rasa terkejut yang dia sembunyikan. Lalu dia melanjutkan. Kalau Tuan Muda butuh asisten atau apapun itu, hubungi aku oke? Jangan pelit sama temen. Ucapan ini ditunjukkan kepada Jeffrey. Hahaha, tidak mungkin. Orang-orang yang bisa berada di samping Tuan Muda adalah orang-orang yang kompeten dalam perusahaan dan bertarung. Lah kau? Bisa apa? Mendekam di sini seharian sambil menghisap cerutu yang tidak ada habisnya itu? Sial kau Jeff, pergi sana. Tuan Muda sepertinya menonton pertarungan di ruangan VVIP. Norman berdecak kesal lalu mengusir Jeffrey. Jeffrey pun akhirnya berjalan ke arah di mana Billy berada. Sekarang Billy tengah memperhatikan lawan mana saja yang kelihatannya kuat. Dari yang dia lihat, ruangan VVIP nomor 6 itu sepertinya ditempati oleh pembela diri dari negara naga. Hanya seorang kakek tua yang terlihat lusuh. Namun tingkat tenaga dalamnya itu yang tidak boleh dianggap remeh. Kakek tua itu berada di tingkat Diamond 8, satu tingkat di atas Billy. Lawan mana yang ingin Anda lawan hari ini, Tuan Muda? Tanya Jeffrey yang sekarang berada di samping Billy. Aku mau kakek tua itu jadi lawanku. Lalu Billy menunjuk ke arah ruang VVIP nomor ke-6. Di sana ada satu orang kakek tua berbaju lusuh dan bertubuh kurus. Dia duduk bersama dengan dua orang wanita di pelukannya. Dia berada di tingkat Diamond ke-8, satu tingkat di atasku, panggilkan dia cepat. Titah Billy yang dianggukkan oleh Jeffrey. Baik Tuan Muda. Billy menunggu Jeffrey di ruangan itu, tentu saja tidak akan melepaskan pandangannya ke arah si kakek hidung belang tersebut. Dia menggunakan insting Heimdall untuk memperhatikannya. Tampak sangat jelas di sini bahwa Jeffrey tidak disambut dengan baik oleh salah satu penjaga yang menjaga ruangan si kakek. Namun, brak! Jeffrey menonjok tubuh si penjaga dengan kecepatan tinggi sampai membuat pintu ruangan 6 itu terdobrak. Gini-gini juga, Jeffrey adalah pengawal pribadi Billy dan tentu saja tingkat kekuatannya tidak rendah. Siapa itu? Tanya si kakek panik. Maaf mengganggu waktu Anda, Tuan Long, Tuan Muda saya menantang Anda untuk bertarung 1 lawan 1 di arena. Apa? Dia mendobrak ruanganku hanya untuk memberikan tantangan. Siapa orang yang berani menantangnya itu? Itulah yang sekarang ada di pikiran kakek yang disebut sebagai Tuan Long. Pemuda ini mengalahkan penjaganya dan menghancurkan pintu ruangannya hanya untuk hal ini. Kau, siapa Tuan Mudamu itu? Anda bisa menemuinya jika mau menerima tantangan ini. Tentu saja kita akan menggunakan aturan biasa tempat ini. Tuan Muda berkata akan bertaruh 1 triliun. Billy belaik. Tunggu. Sejak kapan aku berkata seperti itu? Tidak apalah. Sesekali mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar. Jumlah yang tidak masuk akal itu membuat si Tua Long tergiur. Entah siapalah pemuda itu, asalkan mengalahkannya. Bukankah aku akan mendapatkan uang gratis? Tentu saja kau juga harus bertaruh dengan hal yang setara. Lanjut Jeffrey. Gluk. Dalam batinnya, si Tua Long itu bertanya. Hal yang setara? Ini mungkin setara dengan perusahaan induk milikku. Mengesampingkan hal tersebut, bukankah jika dia menang ini adalah hal yang menguntungkan? Dia bisa menggunakan uang itu untuk membangun satu lagi perusahaan. Baiklah, aku akan mempertaruhkan perusahaan milikku, Long Corporation. Jeffrey bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang sangat besar di kota Xiahua negara naga. Dia menganggap perusahaan itu setara dan Jeffrey menunjukkan jalan menuju ke ruangan Billy. Jeffrey memperingatkan kepada si Tua Long agar tidak meremehkan tuan mudanya. Karena jika tidak, mungkin pertaruhan mereka akan diubah menjadi pertaruhan nyawa masing-masing. Ceklek. Tuan muda, sesuai perintah Anda. Jeffrey menunduk lalu membiarkan si Tua Long masuk ke dalam ruangan. Kerja bagus Jeffrey, sekarang mari kita bicarakan soal pertarungannya. Bagaimana mungkin?
Ucapan itu digumamkan terus-menerus oleh Tua Long setelah mendengar suara anak kecil dari balik sofa panjang. Anak kecil itu lalu menunjukkan wajahnya dengan berdiri dan berbalik lalu menyilang tangannya di atas kepala sofa, menghadap langsung Jeffrey dan Long. Kau bercanda! Aku harus melawan bayi kecil ini! Cuy! Si Tua Long itu meludahi lantai ruangan Billy. Lalu dengan cepat, Billy berpindah ke hadapan Long dan memukul udara. Swoosh! PVTT! Namun, udara itu berhasil melukai pipi Long meski hanya sedikit. Darah mengalir sampai ke dagunya. Ho ho! Bayi ini punya sedikit kemampuan ternyata. Baiklah, mari kita bertarung. Tapi jangan lupakan pertaruhan yang kamu buat, bocah!